Oke, Abang, ini kan hari ini bisa dibilang Yaimin tadi siang sempat mengadakan sebuah press con di daerah Malang dan juga sempat menyatakan bahwa beliau tetap melanjutkan proses hukum dan mengatakan bahwa bagi siapapun yang ingin membantu dia dalam proses hukum untuk menghubungi pihak kuasa hukumnya. Abang sendiri gimana nih Bang menanggapinya? Ya, seperti awal saya katakan, kalau saya pribadi hanya membantu dan pro pada Yaimin. Ya, jadi sebenarnya perkara ini simple. Bagi saya Yaimin ini adalah orang yang punya kemampuan di atas rata-rata pengacara. Baik kemampuan sosial, kemampuan filsafatnya, keilmuan agamanya, dan pengetahuan serta pengalaman. Sebenarnya persoalan ini sangat mudah menghadapi manusia yang cerewet daripada menghadapi anjing gila yang mengandung penyakit rabies. Ngurus anjing susah, jadi ngurus manusia lebih gampang. Kalau persoalan manusia ini tidak bisa dibereskan, tentu ada persoalan. Persoalannya bukan di lingkungan atau di tanah, personal masing-masing. Ya, artinya gini, saya sih berharap kemarin Yaimin ketika mendapat dukungan dari kita, Yaimin nggak usah lagi meladenin gitu. Jadi saya menilai sini ada pola perilaku yang angin-anginan gitu. Bukan ingin-inginan. Ingin-inginan itu ingin berdamai, tapi angin-anginan. Kadang-kala angin baiknya ada, angin buruknya, angin panasnya, angin emosional ada. Dan saya ingatkan kepada teman-teman pengacara, hindari perkara yang semacam ini. Ini perkara paling gampang, nggak perlu 1000 pengacara. Tanpa pengacara pun persoalan ini bisa, cukup dengan RT. Nah ini RT ya, kalau nggak mau kapok selanjutnya, selesaikan. Kalau Suhara sudah minta maaf, suaminya udah selesai stop, dan masih dicari masalah sama Yaimin, ini saya menyarankan masing-masing ke psikiater. Ya, tentang kenapa marah, kenapa nggak bisa emosi, kenapa ini menyangkut tetangga gitu. Bukan berarti psikiater ini kalau bukan psikiater, psikolog ya. Jadi bukan berarti misalnya orang mau cerai atau berantem suami istri, tapi antar tetangga gitu, penting. Karena kalau saya lihat ini, Yaimin berpeluang untuk dipenjara, Sahara juga berpeluang untuk dipenjara. Ya sampai dipenjara dua-dua gitu, baru menangis. Bahkan saya curiga mereka ini bekerja sama, pura-pura baik, pura-pura ribut, dengan tujuan untuk popularitas, viewers, followers, dan ekonomi juga. Ingat dulu kasus Vicky Prasetyo kan, bisa dia menikah dengan artis, kemudian dia masuk penjara, gagal segala macam, saking populernya, saking viralnya, jadi artis. Apakah ini akan mengulangi kisah seperti itu? Positif negatif iklan gratis. Ya. Saya memang membela Yaimin, tapi saya menyarankan kepada Yaimin untuk tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya provokatif, sifat yang menyerang, terutama kayak mengatakan ini adalah saya siap perang, karena dia telah mengibarkan bendera perang gitu. Tahu nggak kalimat perang? Kalau hanya tetangga dengan tetangga itu bukan perang, itu namanya cekcok, ketersinggungan atau
salah paham. Jangan dibawa perang gitu. Karena kalian memainkan perang itu hanya ancam-ancaman, terek-terekan, teriak-teriakan, kalimat binatang, dan ancaman. Ibaratnya aksi ingin memukul tapi tidak kena, dan dilawan dengan Yaimin dengan aksi seolah-olah dipukul tapi terlempar, terbanting gitu. Nah, di situ mereka menggunakan dalil-dalilnya, inilah tujuan buku psikolog psikis bahwa ini harus dihadapi dengan ini gitu. Dengan masing-masing argumentasi mereka sebagai alasan pembenar. Akhirnya kan macam-macam cara. Siapa yang paling pintar main playing victim, dia nanti akan menarik simpati. Tapi jangan khawatir, masyarakat juga mulai tahu gitu. Saya yakin yang mendukung Yaimin juga nggak 100% mendukungnya. Mungkin ada benarnya atau benarnya. Bayangkan, kalau Sahara bisa membuktikan dan saksi-saksi yakin dan ada rekaman bahwa itu memang ada rekaman dan rekam jejak, ada rekaman video ditemukan, itu kan sangat membahayakan. Kalau itu tidak terbukti, yang sangat berbahaya adalah Sahara dan suaminya, karena mengaku membuat opini, membangun stigma dan opini negatif terhadap Yaimin. Kemudian yang disebarkan itu Yaimin datang ke NU, datang ke Majelis Ulama, datang ke agama. Jadi seolah-olah nanti ini antara ibu rumah tangga melawan agama gitu. Nah, disitulah saya melihat ketidakadilan juga gitu. Maksudnya gini, kalau Yaimin itu adalah kiai besar, jangan gunakan kebesaran itu untuk melawan orang kecil atau orang bodoh atau orang yang tidak tahu apa-apa atau orang yang tidak ngerti hukum. Harusnya Yaimin misalnya berhadapan dengan Sahara yang buta hukum, Yaimin pura-pura buta juga. Dengan ya kan ada beberapa kalimat-kalimat positif gitu. Kalimat yang membangun, misalnya, oh Yaimin, Anda terkenal sebagai dosen yang bijaksana, tentunya bijak di rumah, bijak di kampus, bijak di hati. Itu kan kalimat-kalimat yang memuliakan orang. Tapi kalau mengatakan kamu jelek, kamu tua, kamu dipecat, kamu ini, itu memang kalimat-kalimat mengecilkan. Harusnya mungkin dulu kita berseteru, sekarang kita seru-seruan. Gunakan kalimat, contoh nih, kenapa marah itu dilarang? Dilarang marah. Karena marah kalau dibaca terbalik, jadi apa? Haram kan? Nah, kalau haram kan berarti kan dilarang gitu. Betul nggak? Jangan sampai saya salah nih. Gitu. Oke Bang, ini kan juga tadi siang juga sempat beredar ya Bang, video permintaan maaf Yaimin secara langsung kepada pihaknya Sarah, yakni mendatangi suaminya Sarah yang bisa dibilang sedang kumpul di depan rumahnya, dan disambut baik juga oleh suaminya Sarah. Tetapi dari pihak Sarah sendiri, ketika Yaimin minta maaf langsung ke Sarah, sempat masih ada penolakan. Gimana Jadi nih? gini, saya ajarin Yaimin ya. Jangan kuping tipis. Jangan ditanya wartawan, katanya di sebelah begini, langsung emosi, langsung marah gitu. Nah, saya melihat Yaimin ini ada labil, tidak konsisten gitu. Cenderung suka membuat orang marah juga bisa. Memancing. Kayak contoh kalimat, kamu mau memperkosa gitu. Padahal tidak ada memperkosa, ya orang marah gitu. Harusnya gitu ya. Ini contoh Yaimin menuduh orang memperkosa, padahal nggak ada. Akhirnya terpancing juga ini, kamu ini jelek, tidak mungkin saya nafsu memperkosa. Berarti kalau cantik dia perkosa dong. Nah ini kadang-kadang marah, hampir mencekik, marah, jelek gitu. Coba bayangkan hanya satu kalimat itu. Terus ketika dimaki-maki Yaimin, Indonesia marah gitu. Padahal yang memulai dia gitu.
Nah ini yang perlu ketahui. Karena kita udah tahu dua-duanya saling provokator, dua-duanya saling fitnah, saling itu ya. Apakah wajar kasus-kasus sepele ini dibela oleh 1.000 pengacara? Pengacara-pengacara yang berbayar, pengacara-pengacara yang profesional, pengacara-pengacara yang punya waktu. Apakah kalian mau buang-buang waktu untuk menangani perkara seperti ini? Kalau menangani perkara seperti ini begini jadinya nggak bisa beres-beres, nggak mau dengerin, itu buang-buang waktu pengacara. Biarkan aja mereka, nggak usah pakai pengacara. Kan Yaimin punya Tuhan, Sahara punya Tuhan. Silakan mengadu, tunjukkan bahwa agama Islam itu yang murah maafnya, pemurah maafnya, bukan pelawan, bukan perang, ya. Tapi sopan, tata kerama, mana tunjukkan itu gitu. Yang dua-dua pakai jilbab, dua-dua kiai, masa nggak bisa? Ya, Pak Yaimin harus menjadi dosen tidak hanya di kampus, tapi dosen juga di perkarangan rumahnya. Kalau perlu jadi dosen di dalam kamarnya juga jadi dosen, bukan mengajar, tapi memiliki sifat-sifat ajaran-ajaran tata kerama dan kepribadian yang bermartabat dalam membina hubungan rumah tangga maupun dengan tetangga. Nah, jadi saya minta ya, masyarakat jangan dulu mendukung atau sistem kayak kita nyambung ayam. Kita lihat siapa yang lebih banyak positifnya dan mau berubah, itu kita dukung. Kalau Sahara mau berubah dan tetap rendah hati, kita dukung Sahara. Kalau dua-duanya ingin baik dan ingin berubah, kita dukung. Nggak usah ada pidana-pidana, nggak usah ada penjara di sini. Ini akibat ketersinggungan aja. Karena mereka berdua ini sudah kena sanksi sosial, sanksi moral. Hari ini mungkin Sahara yang kena, mungkin nanti yang lain palsu, yang pusing. Hari ini mungkin Yaimin yang kena, mungkin nanti juga kalian yang akan pusing dan mengalami hal sama dengan Yaimin. Hanya kita melihat mereka ini tidak bisa menyembunyikan sifat kasar dan amarahnya. Hanya mengerti hukum sampai tidak terjadi pukul-memukul. Tapi yang jelas, dari mulut yang katanya lidah bisa melukai, itu telah terekam, tersimpan rekam jejak. Bagaimana seorang orang yang muda menghina orang yang besar, orang yang kiai, orang yang ulama, dan bagaimana juga orang-orang yang kiai, orang besar ini juga mau meladen orang yang masih muda dan belum terlalu matang baik berpikir atau belum berpengalaman. Tapi ini adalah pelajaran atau contoh buruk yang tidak perlu ditiru. Selalu saya katakan, jika dalam kehidupan ini semua contoh kehidupan ini bagus semua, kita nanti nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anggaplah ini pelajaran kasus contoh yang buruk, bukan untuk ditiru, tapi jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan kita perbuat, jangan kita ulangi, dan jangan sampai terjadi lagi dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, harapan saya, Yaimin, sudahlah, orang yang paling mudah mengerti dan menghentikan adalah Anda sebagai dosen. Ya, justru menurut saya, Yaimin hanya membuat pengacara buang-buang waktu aja mengurus itu. Nggak bisa dibilangin, nggak bisa tersentuh ketika melihat Farhad mendukung dan kritik. Bukannya takut dibuka aib-aibnya, tapi malah semakin berani. Ya, saya ini masih menutup aib kalian semua, tapi kalian membukanya sendiri. Kenapa saya ingin redam? Supaya jangan ribut. Sedangkan di media sosial yang kalian sebar aja udah tersebar. Bagaimana nanti kalau sidang ditonton? Akhirnya apa yang terjadi? Karir rusak, dagang rusak. Yang untung siapa? Yang untung? Nggak ada yang untung. Saya nggak bilang wartawan untung gitu. Justru akan merugikan, masa orang Indonesia masih ada yang seperti ini gitu.
Masa ada orang Indonesia susah banget didamaikan? Bagaimana Indonesia bisa mendamaikan Palestina dan Israel? Kalau Yaimin dengan Saraja berantem, ya kan? Apa akar persoalan? Kalau bukan karena masalah tanah, masalah lingkungan, berarti mereka punya masalah dengan kepribadiannya masing-masing. Jadi saya sarankan untuk dites lagi. Siapa yang paling banyak berbohong? Siapa yang paling victim? Siapa yang paling penjahat? Bisa ketahuan. Oke, Bang, ini kan tapi keduanya ini udah terlanjur saling lapor ya, dan besok juga kabarnya Yaimin ingin Melapor melaporkan. lagi, bikin lapor 1000 laporan untuk lagi. apa? Gimana Ini nih, kan Bang? persoalan tetangga. Persoalan tetangga. Saya aja bisa telepon dia, saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau dia dengar omongan saya, nggak usah bayar saya. Pasti selesai persoalannya. Karena saya pengacara yang menggunakan logika, pengalaman, kemampuan berpikir saya, serta petunjuk-petunjuk positif untuk kepentingan mereka. Kalau mereka damai, bukan Farhad Abbas yang untung, justru mereka yang untung. Gitu kan? Oke, Bang, ini juga banyak yang bisa dibilang membantu mediasi langsung Sarah dan juga Yaimin. Nggak bisa. Salah Ini satu- mereka udah ketagihan dengan media sosial. Bayangkan aja, sampai Gubernur Jawa Barat bikin podcast. Untuk apa Pak Gubernur mereka itu? Tuh hasilnya nggak ada. Ya, Yaimin dan Sarah mempermalukan Deddy Mulyadi, mempermalukan Denny Sumargo, mempermalukan siapa lagi? Yang berdua ya. Artinya datang ke tempat mereka bukannya malah baik, jadi kacau kalian gitu. Ya kan? Harusnya kalau udah diundang sama Pak Deddy Mulyadi dikasih uang transfer. Apalagi tadi sampai didatangi langsung, Bang. Sama Pak Deddy. Pak Deddy Mulyadi dan juga Cak Ji. Dan mereka tuh datang karena ingin langsung mempertemukan antara Gak kedua ada belah. pengaruhnya, bayangkan. Tetapi mungkin belum ada Iya, efektifnya. kan merugikan. Bayangkan Pak Deddy Mulyadi itu gubernur di Jawa Barat, tiba-tiba dia datang ke Malang. Akhirnya nasibnya Malang juga. Kenapa? Pak, orang Malang aja nggak bisa damain mereka, kenapa gubernur Jawa Barat datang? Kan itu buang-buang waktu. Tapi kita jangan menilai Deddy Mulyadi ini membuang waktu. Justru ada seorang gubernur ingin meluangkan waktunya untuk Indonesia aman, damai, karena ini kasus sangat viral. Selesai. Jadi Pak Deddy nggak usah malu. Kalau perlu ada 1000 orang macam Deddy yang ingin mendamaikan. Kalau saran saya, kalau udah ada 1000 orang macam Pak Deddy Mulyadi, Denny Sumargo mendamaikan udah nggak bisa, udah. Ayo kita musuhin aja 2 orang ini. Suruh dia mengajak kita yang damai, supaya baik sama mereka. Kita baik, kita simpatik sama mereka, tapi mereka cuekin. Orang-orang yang merasa terganggu, yang punya rasa kasih sayang, ingin mendamaikan mereka, tiba-tiba nggak didengar hanya gara-gara keegoisan dan kekerasan hati mereka. Ini aliran konservatif banget, yang gayanya begitu nggak berubah, tetap menggunakan cara-cara idealis, egois. Orang yang berpikir pola lama, orang sombong. Orang kalau sudah didamaikan nggak mau, itu orang sombong. Karena dia merasa apa? Dia nggak berani mukul, nggak berani hukum. Dia hanya berpegang agar orang itu dihukum. Agar apa? Agar orang itu takut dihukum. Zolim, itu yang terjadi. Jadi sifat bijaksana itu nggak ada sama sekali yang terjadi. Nanti orang marah gitu. Harusnya berlomba-lomba kelembutan, berlomba-lomba kerendahan hati, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Biar bagaimanapun, yang hebat tuh bukan lagi yang memaafkan, tapi yang duluan minta maaf itu lebih hebat dibanding memaafkan. Kenapa? Karena dia duluan. Nah, apalagi kalau lebih duluan memaafkan, itu lebih hebat. Bukan duluan masuk penjara, tambah 5 pengacara, tambah 5 pasal, tambah 10 pengacara, tambah 10 laporan polisi. Buat apa? Buat apa? Itu gak ada gunanya. Kalau antar misalnya rumahmu diambil maling atau anakmu dicolek orang lain, ayo kita lawan, saya turun.
Kalau persoalan rumah tangga aja udah digagalkan, gagal RT-nya merawat, RT loh, tetangga gagal, nggak mungkin presiden bisa menyelesaikan. Jadi cara satu-satunya adalah mulai presiden sampai ayo kita musuhin ini dua orang. Bilang, kita marah, kalian ribut, kita marah, kita nggak mau tolong kalian berantem, kita nggak mau poro sama kalian. Supaya kalian sadar. Kalian bujuk seluruh Indonesia untuk baik dengan kamu dengan cara merubah, memperbaiki perilaku kalian. Itu baru manusia. Tapi kalau sudah se-Indonesia dari mulai diturun, para Abbas turun tiba-tiba nggak bisa, ini orang keras kepala banget. Dapat apa? Saya pernah kejadian dulu, RT RW satu kampung memenjarakan mantan RT. Saya datang, saya marah di Depok. Saksinya itu orang Depok. Tapi begitu lembutnya RT RW. Bukan takut sama saya, tapi mereka malu. Ada para Abbas tahu bahwa di RT tersebut ada RT yang dipenjara oleh masyarakatnya. Saya bilang di mana-mana orang kalau mau keluar penjara minta tanda tangan RT dikeluarkan. Ini lu mau penjarain tetangga, ya kan? Gitu. Memang dalam problematika rumah tetangga itu biasa sih, tetangga ada sirik kata apa gitu. Tapi ini berani loh di media sosial dan dijabanin gitu. Saya rasa manusia-manusia Indonesia menyadari siapa yang ada nggak orang gila di situ. Saya yakin. Saya nggak mau sebut siapa yang gila, tapi kita harus sepakat gitu. Ada orang yang sombong angkuh yang nggak bisa didamaikan, yang begitu kita peduli mereka nggak peduli sama kita. Kita ingin mereka damai, tapi mereka nggak mau. Biarkanlah dia membujuk kita semua. Hei Indonesia, para Abbas Hendy Mulyadi, baiklah kepada kami ingin damai, sesungguhnya kami adalah tetangga yang sejahtera, tenaga yang saling menyayangi. Jangan hanya gara-gara pertengkaran dan musuh kami sehingga kami dijauhi oleh kalian, dihina, dihujat, nggak ada yang menonton kami lagi. Kami gagal menjadi manusia, menjadi tetangga yang saling bertentram, bersamaan, bersebelahan. Bagaimana kalau saya udah gagal berhubungan dengan tetangga, bagaimana saya bisa berhubungan dengan semuanya? Nggak bisa. Ya kan? Mau jadi Tarzan di hutan sana, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang tegur. Dengan sikap egois. Manusia itu makhluk sosial. Yang berhubungan, yang saling bergantungan. Kalau ada apa-apa tetap ditanya tetangga. Nitip kunci tetangga. Nanya siapa yang datang tetangga. Nggak punya CCTV, ada CCTV tetangga. Ini dengan tetangga pakai pengacara banyak. Harusnya ya itu kalau para Abbas, saya nggak cari Anda nggak usah cari saya. Sebenarnya bukan saya tidak mau menolong, tapi saya mau kalian jangan minta tolong untuk sesuatu yang hanya melawan berhadapan dengan tetangga. Sesuatu yang tidak akan menjadi prestasi. Sesuatu yang hanya jadi permusuhan. Sesuatu yang hanya menjadi tontonan negatif buruk yang tidak patut ditiru. Pakai pengacara semampu. Sehebat apa duit kalian mau bayar pengacara berantem melawan tetangga? Sehebat apa? Ya. RT ini kita memang dari awal terserang, tapi kan tentu aja RT ini juga punya standar juga. Tetangga mana yang nggak bisa diramaikan? Ya kan? Jadi tolonglah, ini omongan saya. Mudah-mudahan mereka dengar omongan saya ini, jadi sadar. Jangan justru jadi terbalik, jadi kita yang nggak sadar. Ingin menyadarkan orang, kita nggak sadar. Farhat, ngapain lu ngomong nggak didengar sama dia? Dia tukang berantem memang dari kecil, dari lahir tukang berantem dua-dua. Nggak usah diurus, ribet. Laporan polisi juga nggak akan ditangkap sama polisi. Masalah tetangga ini kok ribut. Kalau udah ribut dengan tetangga itu bukan masalah tetangga atau kejahatan, tapi kejiwaan. Ya, orang ya, kalau sudah sholat masih emosi, saya bingung. Rukun sholat itu sujud merendah.
Sama Tuhan sujud, sama manusia ciptaan Tuhan lawan. Kan nggak nyambung gitu. Harusnya sama Tuhan kita sujud, sama ciptaan Tuhan kita kawan. Itu baru nama menawan, ya kan? Tapi justru kalau mau jadi apa-apa di Indonesia ini, kalau saya jadi presiden, harus ada rekomendasi dari tetangga. Yang tidak ada rekomendasi tetangga nggak ngasih bahwa ini orang punya kelakuan, nggak usah. Saya nggak mau kalian kerja nanti kalau saya presiden minta rekomendasi kelakuan baik di kantor polisi. Saya minta kelakuan baik sama tetangga. Karena tetangga itu super tahu. Siapa yang sering berantem dengan istrinya, siapa yang sering berantem, siapa yang sering ini, yang tunggakan listrik segala macam, tetangga yang tahu. Fit and proper testnya saya tanya tetangga. Makanya kalian harus baik sama tetangga. Saya pastikan kalau misalnya Yaimin ataupun mereka dua ini mau jadi apa kayak mengurusan apa, pasti saya tolak gara-gara nggak rukun dengan tetangga. Jadi saya nggak peduli Yaimin, saya nggak peduli sama Sarah. Yang saya peduli adalah hai para tetangga untuk saling menjaga cinta kasih dan cinta sayang kita, saling silih asa saling asih salasuh, bahwa orang terdekat kita yang melebihi keluarga itu adalah tetangga. Dan tidak selamanya kita bersama keluarga, tapi selamanya kita bersama tetangga. Betul nggak? Oke, para tabas pembela kaum lemah, tetap rendah hati, bukan menolong yang mudah saja, tapi mudah menolong. Terima kasih.